Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas logism yang terbaru cuy, yakni chapter 519. Dimana di chapter ini Mimin setidaknya berhasil menemukan 4 poin dan juga 4 teori coy. Banyak banget kan teorinya. Oke guys, apa aja teori yang dapat Mimin temukan? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, seperti biasa Mimin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy, yakni kepada 2746 orang yang telah subscribe channel Mimin, dan kepada kalian semua yang telah mensupport channel ini guys. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang besar-besarnya. Oke guys, gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan Shiba Inu yang berusaha menghentikan Sound of Darkness cuy. Gak hanya itu, Shiba Inu juga sesumbar guys dengan bilang, apakah kau bisa mengimbangi kecepatanku? Ya mentang-mentang dia udah fast charging cuy, dia sesumbar seperti itu. Namun setelah dia berkata seperti itu, kepalanya langsung dibuat tunduk oleh Kim Gite cuy. Tapi yang namanya Shiba Inu ya kan, dia bisa membalas hal itu dengan 1 kali serangan biasa dan 1 kali serangan invisible attack guys. Tentunya kedua serangan itu bisa kena secara telak kepada Kim Gite. Dan ya seperti biasa, saat pertarungan dua orang kuat selalu ada penghalang yang berusaha menghentikan pertarungan itu. Kali ini kedatangan Kim Yung membuat Gite merubah pandangannya dan langsung bergegas menghampiri Kim Yung guys. Dan namanya saudara, lama gak bertemu, Kim Gite langsung memeluk adiknya guys. Dan pada panel ini dikonfirmasi ya kan, jika tubuh Kim Gite jauh lebih besar daripada tubuh Kim Yung. Gak hanya itu, dikonfirmasi juga kedatangan Kim Gite adalah untuk menghabisi Kim Yung guys. Jika jawaban Kim Yung tidak bisa memuaskan Kim Gite. Dan di sini Gite bertanya, seperti apa sosok Kim Gabrong? Dan seperti yang kita ketahui, jawaban Kim Yung beranggapan kalau Kim Gabrong adalah seorang bajingan yang suka celat-celup sana sini cuy. Dengan alibi dia tidak bisa memiliki anak. Kan kampret ya, padahal anaknya ada di mana-mana guys. Hal inilah yang membuat Kim Yung marah dan sekaligus benci kepada Kim Gabrong cuy. Tapi justru jawaban inilah yang dicari oleh Kim Gite, sehingga Kim Gite membiarkan Kim Yung untuk hidup. Namun di awal chapter ini ada 2 hal yang menarik perhatian Mimin, yakni soal Kim Gabrong dan juga Han Siwo guys. Untuk hal ini akan Mimin bahas di teori cuy. Oke, next, poin yang kedua. Oke guys, panel berpindah kepada keluarga Jajang cuy. Ya sebenarnya agak kurang penting ya di sini karena hanya menceritakan kebahagiaan mereka. Tapi guys, Mimin jelaskan secara singkat aja ya. Panel berpindah kepada hostel yang sedang membangun sebuah bisnis buah-buahan, dan bisnis itu laku keras cuy. Karena apa? Ya karena mereka berempat yang menjadi brand ambassador atau untuk iklannya guys. Dan itu bertujuan untuk menarik semua wanita dari segala kalangan. Dan ya kita diperlihatkan juga Park Serim yang sedang mesra-mesraan dengan Wong Seok guys. Oke, cukup bagian bahagianya. Sekarang kita ke bagian masalah yang akan dihadapi oleh hostel, yakni kedatangan manajer Kim yang menginformasikan bahwa 2 orang ini telah dijebak oleh seseorang. Tentunya kita semua sudah mengetahui guys siapa yang menjebak kedua orang ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Eugene dari Ilhaiwi guys. Dan pada momen ini dengan wajah serius, Jajang meminta bantuan Mr. Kim untuk menjelaskan lebih detail terkait hal ini cuy. Dan Mimin sendiri ya memiliki teori terkait hal ini guys, dan akan Mimin bahas juga di teori nanti cuy. Mungkin di antara kalian ada fans Jajang yang bilang gini, kok bahas Jajang bentar banget Min? Iya guys, karena Jajang bahagia. Kalau Jajang susah kita bahas sampai akarnya. Oke, itu poin yang kedua. Oke, next, poin yang ketiga. Oke guys, panel berpindah ke penjara di mana Park Hyung Suk mendatangi Park Jong Gun. Di sini Jong Gun bertanya kepada Park Hyung Suk, kenapa Park Hyung Suk melindungi rahasia atau lokasi persembunyian dirinya cuy kepada Ilhaiwi. Namun guys, ini jawaban Park Hyung Suk sungguh di luar dugaan. Dia bilang dia tidak memberitahukan kepada Eugene karena Eugene adalah orang jahat. Dia memiliki prinsip cuy, orang baik harus mendapat bantuan dan orang jahat harus mendapatkan hukuman. Ini bagus tapi sangat subjektif. Karena
baik dan jahat adalah tergantung sudut pandang pribadi masing-masing cuy. Mungkin bagi Pak Hyungsoo, Jonggun baik karena mengajarinya, padahal di sisi lain Jonggun mengeksploitasi Gen 2 guys. Mungkin di mata Pak Hyungsoo, Yujin jahat karena telah menculiknya, tapi di sisi lain Yujin ingin menangkap Choi Dong-soo meskipun memiliki kepentingan sendiri cuy. Namun ada hal yang membuat Mimin lebih terkejut lagi guys, yakni rasa kepedulian Pak Hyungsoo kepada Jonggun yang dia tidak ingin kalau Jonggun terluka lebih parah lagi cuy. Sebenarnya ini kepedulian yang tidak terlalu bermanfaat ya, karena yang dikhawatirkan itu Jonggun guys. Jonggun gitu loh, putri kecil PTJ. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, sekarang giliran Pak Hyungsoo yang bertanya kepada Jonggun, kenapa Jonggun membantu orang seperti Choi Dong-soo dan rela menelan semua kesalahan Choi Dong-soo sendirian cuy. Di sini Jonggun menjelaskan kalau di dunia ini hanya peduli pada hasil. Pada momen ini ya, pada momen ini Mimin sangat setuju guys, karena dunia memang hanya peduli kepada hasil. Dunia tidak akan melihat kalian berproses seperti apa, tapi dunia akan melihat kalian menghasilkan sesuatu yang seperti apa guys. Dunia tidak akan melihat kalian berusaha sekeras apa, tapi dunia akan melihat kalian menghasilkan apa dari kerja keras itu guys. Ditambah Jonggun adalah pria yang tidak ingin meminum ludahnya sendiri dan memutuskan untuk mengemban dosa Choi Dong-soo sendirian. Dan pada akhir panel ini kita akan ditunjukkan bagaimana jalan hidup seorang Shiro Oni. Dan oke guys, di akhir chapter ini ada satu hal yang membuat Mimin tertarik cuy, dan akan Mimin bahas di teori sekaligus prediksi chapter kedepannya guys. Oke guys, itu tadi 4 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori pada poin 1 mengenai Kim Gabrong terlebih dahulu guys. Oke cuy, dikatakan di chapter ini Kim Gabrong tidak hanya memiliki 2 putra. Karena apa? Karena Kim Gi-tae bilang tidak seperti yang lain-lain, yang artinya ada banyak sekali anak dari Kim Gabrong. Namun sejauh ini yang tersorot hanyalah Kim Gim-young dan juga Kim Gi-tae guys. Apakah ini mengartikan kalau semua anak Kim Gabrong selain Gim-young dan Gi-tae sudah mati cuy? Lebih tepatnya dibunuh oleh Kim Gi-tae. Itu bisa dibuktikan dengan Kim Gi-tae yang mempunyai beberapa barang dari Kim Gabrong. Mungkin Kim Gabrong mewariskan beberapa barang-barang itu ke anak-anaknya, sehingga itu menjadi identitas anak itu adalah anak dari Kim Gabrong cuy. Tapi juga nggak menutup kemungkinan akan ada anak Kim Gabrong yang masih hidup guys. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, nggak hanya itu, Mimin juga akan membahas soal serangan Han Siwo. Di sini kan guys, memang serangan Han Siwo kena telak ke wajah Kim Gi-tae. Namun reaksi Kim Gi-tae hanya seperti itu guys, seakan dia sudah melihat serangan itu. Tidak aneh jika dia bisa melihat serangan invisible attack, karena Kim Gim-young juga bisa melihat serangan invisible attack guys, warisan dari Kim Gabrong. Tapi masa iya dia melihat ke arah Gim-young sembari mengetahui ada serangan dari Han Siwo cuy? Bahkan serangan itu bisa dikatakan nggak berefek apapun guys. Apalagi di sini kita di-spill sedikit kekuatan dari Kim Gi-tae cuy. Ditambah lagi Kim Gi-tae kan orangnya barbar cuy. Dimana-mana atau kemana-mana dia selalu membawa kapak yang tercintanya guys. Itu teori Mimin yang pertama. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, next teori yang kedua adalah teori mengenai Jajang dan manajer Kim. Oke guys, di sini Jang Yun atau salah guys. Oke guys, di sini Jajang kan meminta dijelaskan lebih detail terkait 2 orang ini yang dijebak oleh seseorang kan guys. Namun di sini Il Hye-wi kan bekerja sama dengan Baek-ho. Maka dari itu manajer Kim tidak akan bisa membantu banyak Jajang atau tidak akan bisa memberikan informasi lebih banyak terkait peristiwa tersebut cuy. Karena apa? Ya simpel aja guys, karena dia pekerja Baek-ho. Namun hal ini bisa menjadi pemicu peperangan antara Hostel dan juga Il Hye-wi, karena Jajang sendiri masih ingin mengetahui rahasia kematian dari Wang Ojun. Apakah dia benar-benar mati karena menjatuhkan dirinya atau dikarenakan hal lain cuy, yang seperti Mimin jelaskan pada chapter kemarin. Mungkin aja obat-obatan Wang Ojun disuplai oleh Il Hye-wi guys. Maka dari itu ini akan menjadi api yang menyulut peperangan antara Il Hye-wi dan Hostel, dan aliansi mereka akan selesai cuy. Karena apa? Musuh utamanya sudah hilang. Itu teori Mimin yang kedua. Menurut kalian gimana cuy? Komen di bawah ya. Oke, next
teori yang ketiga adalah teori yang Mimin katakan pada poin keempat. Oke guys, di sini Mimin berteori apakah Jonggun dan Park Hyung Suk memiliki ikatan saudara guys. Mengingat jika kalian membaca quest supremasi Black A atau keadaan tidak sadarkan diri itu mengalir dalam darah Yamazaki cuy. Jika pengertian ini dibawa ke Lookism, maka tidak menutup kemungkinan Park Hyung Suk memiliki darah Yamazaki guys. Ditambah panel ini cuy, panel ini entah kenapa ya Mimin melihatnya seperti seorang kakak dan adik cuy, saat seperti Kim Gim Young dan juga Kim Gi-tae. Mungkin aja panel ini menunjukkan bahwa Park Hyung Suk dan Jonggun memiliki ikatan darah atau saudara dengan cara menampilkan Kim Gim Young dan Kim Gi-tae di awal chapter ini guys. Bisa jadi seperti itu. Mungkin aja Min, karena Jonggun marganya kan sama-sama Park. Kalian jangan salah guys, Jonggun marganya adalah Yamazaki bukan Park. Setahu Mimin ya, dia membeli marga Park saat ke Korea. Menurut kalian gimana guys? Apakah itu informasi yang salah atau benar? Tapi tahu Mimin ya, sejauh yang Mimin tahu dan teman-teman Mimin tahu, Jonggun bermarga Yamazaki guys, bukan Park Jonggun. Itu teori Mimin yang ketiga. Menurut kalian di mana guys? Komen di bawah ya. Oke, next. Oke guys, teori yang terakhir yakni apa yang akan terjadi di chapter kedepannya. Oke guys, di chapter kedepannya tentunya kita akan dijelaskan mengenai Shiro Oni. Tapi di panel terakhir guys, jika kalian amati ya, Mimin barusan sadar cuy, yang banyak wanita-wanita itu, coba kalian zoom cuy, coba kalian zoom ke orang prianya. Apakah itu Jonggun? Bisa jadi enggak. Karena apa? Itu tatonya sampai badan guys. Sedangkan Park Jonggun itu kan tatonya sampai lengan aja, ditambah semuanya bertato. Lihat guys, kakinya bertato. Apakah ini adalah sosok ayah Jonggun, atau bisa dikenal dengan ketua Yamazaki, atau bahkan dia adalah Shiro Oni sebelum Jonggun guys? Hanya itu yang dapat Mimin pikirkan cuy, karena ini menurut Mimin bukanlah Jonggun. Di samping karena tatonya yang sangat banyak, entah kenapa wajahnya nggak mirip Jonggun aja guys dari jauh. Tapi yang kembali lagi ya, namanya PTJ, bisa jadi berubah guys. Yang awalnya mirip Mataiso malah An Hyung Song yang datang kan ya. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi 4 poin dan 4 teori yang dapat Mimin temukan dalam chapter 519. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya dan bisa kalian sampaikan ke kolom komentar. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe. Dan kita teorikan bersama cuy, apakah Shiro Oni lebih kuat daripada Maharaja Lord Yundo guys, yang tidak pernah diperlihatkan sekarang ini? Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, see you di next video. Bye bye bro.